Terlihat rumah sederhana. Pak Dimas baru pulang kerja dengan wajah letih. Bu Tika sudah menunggu dengan muka kesal. Mas, listrik udah mau diputus. Kita makan apa besok? Aku udah kerja lembur Tika. Tapi gajiku dipotong buat bayar utang kemarin. Sabar ya. Sabar, aku capek miskin terus. Lihat orang lain bisa belanja, liburan, kita makan aja mikir. Tapi ini semua demi masa depan Fania, Tika. Justru, aku nggak mau Fania tumbuh di tengah kemiskinan ini. Aku pergi. Aku mau hidup enak. Tunggu Tika. Kamu mau pergi kemana? Bagaimana dengan nasib anak kita ini Tika? Kamu nggak usah kepo, Mas. Aku capek hidup miskin dan susah ini. Aku ingin bersenang-senang. Dan kau bawa saja anakmu itu. Ibu macam apa kau ini Tika? Hingga tega meninggalkan anaknya sendiri. Nanti kalau aku sudah sukses, aku akan bawa dia bersamaku. Sudah ya, Mas. Nggak usah mencariku lagi. Fania, ibu pergi dulu ya. Ibu mau bekerja agar kehidupanmu kelak lebih enak, sayang. Saat ini, kamu sama ayah dulu ya, nak. Tapi ibu, aku mau ikut ibu. Bu, tolong jangan tinggalin aku ya. Tidak, sayang. Kamu di sini sama ayah ya. Nanti kalau ibu sukses, ibu akan jemput kamu, nak. Ibu, jangan pergi bu. Bu Tika keluar rumah, meninggalkan Pak Dimas dan Fania yang menangis. Ayah, mengapa ibu tega meninggalkan kita dalam keadaan seperti ini? Emangnya ibu mau kemana ayah? Ibu sudah pergi jauh nak, tapi kamu tenang ya. Ayah janji akan jaga Fania di sini. Keesokan harinya Pak Herman datang dengan anak buahnya ke rumah Pak Dimas. Dimas, woi keluar kamu. Waktumu habis Dimas. Bayar utangmu sekarang atau rumah ini jadi milik kami. Tolong beri waktu seminggu lagi, aku mohon. Gak ada ampun, besok kami balik. Kalau gak bayar keluar dari sini. Tapi Pak, Sudah tidak ada tapi-tapian. Besok rumah ini harus segera dikosongkan. Jangan lupa bawa putrimu juga bersamamu. Ayah, orang itu siapa? Kenapa dia ingin mengusir kita ayah? dia Pak Herman sayang. Karena ayah tidak bisa membayar hutang ayah sama dia. Jadi dia ingin mengambil rumah kita nak. Lalu kita akan tinggal di mana ayah? Kamu tenang ya nak. Besok ayah akan cari tempat yang aman buat kamu. Ayo sekarang kita kemas barang-barang kita dulu ya nak. Baik ayah. Pak Dimas memeluk Fania yang masih kecil. Mereka berdiri di depan panti asuhan sederhana. Fania sayang, untuk saat ini adalah tempat yang aman buat kamu nak. Maafkan ayah. Ayah nggak bisa jaga kamu dengan baik sekarang. Tapi suatu hari nanti, ayah pasti jemput kamu. Kenalin sayang ini Bu Yulia. Ibu Yulia ini sangat sayang dengan anak-anak. Kamu sementara ayah titipkan ke Bu Yulia. Sampai ayah bisa mendapatkan banyak uang. Agar kita bisa mengambil rumah kita lagi ya. Ayah, tapi aku takut. Ayah please jangan tinggalin aku ayah. Tenang, nak. Di sini, kamu akan dirawat dengan baik. Kamu anak baik, Fania. Pak Dimas berjalan menjauh dengan air mata mengalir. 15 tahun kemudian, di panti, Fania sudah tumbuh jati remaja. Ia rajin, suka menolong anak-anak panti lainnya. Bu Yulia, kenapa sampai saat ini ayah tidak datang menjenguk aku? Aku sangat rindu dengan ayah. Bahkan ibuku pun aku juga nggak tahu di mana dia berada. Fania, kamu anak baik. Ayahmu pasti akan datang menjemput Bunak di sini. Oh iya Bu, Fania kan sudah besar. Fania mau cari kerja dan Fania juga mau mencari ayah. Fania janji. Fania akan buat ayah bahagia. Ayahmu pasti bangga Fania. Kamu anak yang kuat dan hebat. Terima kasih ya Bu Yulia. Sudah sayang sama Fania selama ini. Sama-sama sayang. Di taman, Fania bertemu Kevin. Fania menolong seorang cowok kaya bernama Kevin yang pingsan karena kecelakaan sepeda di taman dekat panti. Hai, apakah kamu baik-baik saja? Sepertinya lututmu terluka. Aku akan bantu mengobati lukamu. Terima kasih sudah membantu. Oh ya, by the way, kamu tinggal di panti itu. Iya, aku tinggal di situ. Terima kasih ya sudah menolongku. Kamu baik. Iya, sama-sama. Kapan-kapan boleh tidak kalau aku main ke panti? Kebetulan aku juga suka main sama anak-anak. Tentu saja boleh, Dang. Anak-anak malah bahagia kalau ada orang baru yang datang ngajak main. By the way,
Kalau boleh tahu nama kamu siapa? Aku Fania. Oh oke Fania, sekali lagi thank you sudah menolongku. Ini sudah jadi kewajibanku, kalau ada orang kesusahan ya kita akan menolong. Hebat Fania, aku salut sama didikan Ibu Panti. Oh iya, ini kamu mau kemana? Aku mau nyari kerja. Aku sudah dewasa, jadi aku harus punya penghasilan sendiri. Supaya tidak menjadi beban untuk Ibu Yulia. Kebetulan banget, karena kamu sudah menolongku. Ini aku akan kasih kamu kerjaan di tempat usahaku. Gimana kamu mau tidak? Aduh, aku malah gak enak jadi ngerepotin kamu. Oh tidak repot kok Fania. Ini kartu namaku. Namaku Kevin. Kebetulan di tempat usahaku lagi butuh kasir. Mungkin kamu bisa bekerja di tempatku. Alhamdulillah, terima kasih ya Kak Kevin. Iya sama-sama. Pak Dimas yang hidup menggelandang akhirnya ditemukan oleh adiknya, Tante Rika. Mas, ini Mas Dimas. Rika, kok kamu bisa ada di sini? Mas, kenapa nggak pernah bilang apa-apa ke aku? Kenapa tidak cerita kalau Mas sesusah ini? Aku mencari keberadaan Mas di rumah Mas. Tapi rumah itu sudah Mas jual. Aku malu Rika, aku gak mau nyusahin kamu. Mas gak jual itu Rika. Tapi karena Mas gak bisa melunasi hutang, Mas sama Pak Herman jadi rumah itu disita. Terus di mana Fania sama Mbak Tika sekarang Mas? Kenapa Mas Dimas sendiri di sini? Tika sudah kabur ninggalin aku sama Fania. Dia emang perempuan laknat. Dan Fania sekarang Mas titip di panti asuhan milik Bu Yulia. Aku malu Rika bertemu dengan Fania kondisi seperti ini. Aku gak mau anakku hidup susah Rika. Mas, aku akan bawa Mas sama Fania ke rumah aku. Kita keluarga Mas. Ayok Mas Fania pasti senang melihat ayahnya. Kasihan Fania, dia sudah ditinggal ibunya. Oke Rika. Di panti asuhan, Pak Dimas akhirnya menemukan Fania yang sedang membantu anak-anak panti belajar. Fania sayang, anakku. Benar, ini ayah. Ayah, Fania rindu sama ayah. Fania, maafin ayah ya. Ayah gagal menjadi ayah yang baik buatmu. Ayah saat ini tidak punya apa-apa selain kamu, Nak. Bagi Fania, ayah adalah ayah terbaik di dunia. Fania janji akan bahagiakan ayah. Fania akan kerja keras supaya bisa menebus rumah kita itu, ayah. Aku bahagia, Mas. Akhirnya, kamu bisa bertemu dengan anakmu lagi, Fania. Ini Tante Rika, adik ayah kamu sayang. Tante Rika, terima kasih sudah bawa ayah ke sini. Iya, Fania. Ayok Fania, segera kemasin barang kamu. Kamu dan ayahmu akan tinggal bersama Tante. Tapi, bagaimana dengan adik-adik di sini dan Bu Yulia? Ibu malah senang, kamu bisa kumpul dengan ayah dan tanti kamu Fania. Kamu masih bisa mengunjungi kami setiap hari untuk ngajar adik-adik di sini. Iya Kak Fania, kami ikut bahagia. Akhirnya Kak Fania bisa berkumpul dengan keluarga. Kalian bikin kakak terharu. Bu Yulia terima kasih selama ini sudah menjaga dan menyayangi Fania. Saya bangga, Fania menjadi anak yang hebat berkat Bu Yulia. Itu sudah kewajiban saya Pak Dimas. Di rumah Tante Rika, mereka sedang berkumpul di ruang tamu. Ayah, gimana kabar ibu sekarang? Kenapa dia tidak ingat sama aku? Ayah juga sudah lama tidak komunikasi dengan ibumu Fania. Dia sudah pergi mencari kebahagiaannya di luar sana. Kudengar ibumu sudah menikah lagi dan mempunyai satu anak laki-laki. Astagfirullah, kenapa ibu begitu tega ninggalin aku dan ayah? Dalam keadaan susah, tapi dia malah menikah dengan laki-laki lain. Sudah biarkan saja Fania, yang penting ayah bisa hidup bahagia dengan Muna. Ayah, luas sekali hati ayah. Keesokan harinya, Fania bertemu dengan Kevin di taman. Hai Kak Kevin, boleh tidak ayahku bekerja di tempat kamu untuk gantikan posisiku? Ayah? Oh sorry, iya dulu aku dititip ke panti waktu umur 5 tahun. Dan ayahku merantau mencari kerjaan. Tapi setelah lama dia merantau, akhirnya dia balik lagi. Dan jemput aku untuk tinggal bersama. Jadi bisakah kau menolongku untuk memberikan ayahku pekerjaan? Oh tentu bisa. Aku ada bengkel juga. Nanti ayahmu bisa bekerja di bengkel motor milik orang tuaku juga. Terima kasih ya Kak Kevin. Jangan panggil Kak. Panggil Kevin aja. Oke Kevin, Oh iya boleh tidak aku ikut mengajar adik-adik panti bersamamu? boleh banget. Pasti mereka senang. Ayah, kenalin ini teman aku. Namanya Kevin. Jadi Kevin ini pemilik bengkel motor ini. Ayah bisa bekerja di sini. Terima kasih ya Kevin, sudah membantu OM. Iya Om, kalau ada apa-apa Om bisa ngabarin saya.
Oh iya Kevin, aku tinggal dulu ya. Aku harus mencari tambahan uang juga. Aku mau menjual cookies dulu di pasar. Kenapa kalian sangat bekerja keras, Vania? Sepertinya kalian lagi ada masalah ekonomi ya. Sebenarnya aku ingin menebus rumah kami yang sudah disita oleh rentenir kejam itu karena ayahku gak bisa membayar hutangnya di masa lalu. Vania, aku akan bantu kamu melunasin hutang ayah kamu. Tidak perlu Kevin, kamu sudah terlalu baik. Tidak apa-apa, yang penting rumah kamu bisa kamu tempati lagi dan itu adalah kunci kebahagiaan ayahmu, Vania. Tapi, Sudahlah, kamu bisa bayar semampunya kamu sama aku. Pak Dimas, aku dan Vania ada kejutan buat Pak Dimas. Kejutan apa, Vania? Kevin? Mari tutup mata dan ikut dengan kami. Taraa, Pak Dimas, ini rumah Pak Dimas, dan ini kunci beserta suratnya. Kenapa rumah ini bisa sama kamu, Kevin? Pak Dimas gak perlu mikir lagi. Sekarang Bapak sama Vania bisa tinggal di rumah ini lagi ya. ayah, bukankah ini impian ayah? Banyak kenangan di rumah ini kan ya? Iya sayang, terima kasih anakku. Kamu anak hebat. Ayah, semua ini berkat Kevin. Kevinlah yang selalu membantu kita ya. Terima kasih Tiana, Kevin. Nah, apakah kamu mencintai Vania? Ayah, kenapa ayah tanyakan itu? Kevin tidak usah didengar ya pertanyaan ayahku. Sejujurnya aku menyukaimu, Vania. Dari awal aku ketemu denganmu. Kamu sangat lembut dan baik, hingga aku jatuh cinta sama pribadimu. Kalau kamu tulus sama Vania, tolong jangan sakitin dia ya, Kevin. Ayah akan restui hubungan kalian. Gimana dengan kamu, Vania? Apakah kamu mau menikah denganku? Aku. Vania, ayah tahu, kamu juga suka kan sama Kevin. Tidak perlu dipaksa, Om. Kalau Vania tidak mau dengan saya juga tidak apa-apa. Baiklah, saya permisi dulu ya, Om. Vania, maaf ya sudah lancang ngomong gini sama kamu. Aku berharap kamu tidak kecewa dengan ucapanku. Tidak Kevin, kamu sudah terlalu baik sama aku dan ayahku. Jadi aku terima lamaran kamu, Vin. Aku mau menikah denganmu, Kevin. Apa? Kamu serius, Vania? Iya, Kevin. Akhirnya anak ayah sudah menemukan kebahagiaannya. Ayah senang Vania. Akhirnya Pak Dimas dan Vania menemukan kebahagiaan dengan kembali ke rumah sederhana mereka. Hai guys, semua kisah dalam cerita ini hanyalah hasil imajinasi semata. Tidak ada maksud untuk menyerupai kehidupan nyata. Bila ada kemiripan, itu hanyalah kebetulan, bukan kenyataan. Dan bila ada kesamaan nama atau tempat itu hanya fiktif ya. Oh iya teman-teman, jangan lupa bantu subscribe, like dan komen ya. Share ke teman-teman kalian juga supaya channel aku makin berkembang. Terima kasih semuanya.